Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamuddin Abdul Marsoyo, NPM 2019-10-2236, kelas TIP 2A1, mata kuliah pengantar keamanan komputer. Materi kali ini akan dipresentasikan yaitu keamanan jaringan nirkabel. Adalah pencegahan akses yang tidak sah untuk kerusakan pada komputer yang mencakup jaringan WiFi. Jenis paling umum adalah keamanan WiFi yang mencakup WEP dan WPA. Di bawah ini ada beberapa hal yang menjadi ancaman bagi suatu jaringan nirkabel. Yang pertama adalah asosiasi yang tidak sengaja, itu suatu koneksi LAN atau WiFi yang terhubung secara tidak sengaja karena dia jarak yang dekat, mungkin di sekitar dia, misalnya gedung ke gedung atau ruangan ke ruangan. Yang berikutnya asosiasi berbahaya. Ini adalah sejenis perangkat nirkabel yang sudah dikonfigurasikan secara sengaja, yang titik aksesnya telah diedit dan dimodifikasi untuk memungkinkan suatu operator untuk mencuri kata sandi dan dari pengguna yang sah, yang kemudian bisa digunakan untuk menembus jaringan nirkabel yang bersangkutan. Berikutnya jaringan ad hoc. Ini adalah jaringan peer-to-peer antara komputer nirkabel tanpa titik akses di antara mereka. Yang ini bisa menimbulkan ancaman keamanan karena kurangnya titik kontrol pusat. Jadi dia hanya seperti misalnya antara klien dengan klien, seperti komputer di suatu perusahaan, di antara peer-to-peer yang saling terhubung gitu. Berikutnya jaringan non-tradisional seperti jaringan pribadi, perangkat Bluetooth, membaca barcode, dan PDA, yang dapat menimbulkan resiko keamanan baik dalam menguping atau spoofing karena yang jaringan seperti ini mudah sekali ditembus oleh orang yang mengerti seluk-beluk dari sistemnya. Berikutnya pencurian identitas atau spoofing MAC. Ini terjadi ketika seorang penyerang dapat menguping lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi alamat MAC komputer dengan hak jaringan. Jadi dia seperti, kalau bahasa kitanya mungkin intel ya, atau enggak, menguping dan mencari celah kelemahan untuk mencapai suatu tujuan. Serangan man in the middle. Ini jelaskan dalam bab 1 yang konteks protokol pengeluaran kunci Diffie-Hellman. Dalam artian lebih luas, serangan ini melibatkan untuk membujuk seorang pengguna dari titik akses untuk percaya bahwa mereka sedang berjalan satu sama, padahal sebenarnya komunikasi tersebut melalui perangkat penyerang tingkat tengah yang membuat jaringan nirkabel sangat rentan terhadap serangan semacam itu. Denial of service atau DOS. Ini adalah konteks serangan yang sudah sangat sering didengar di khalayak umum. Sering terjadi serangan lah secara kepada suatu sistem atau pelayanan. Ketika penyerang terus-menerus memborbar akses nirkabel atau port nirkabel yang dapat diakses, dia akan membuat proses sistem untuk mengolah sumber daya itu menjadi overload atau membuat dia ngeblank dan hang. Berikutnya injeksi jaringan. Serangan injeksi ini menargetkan titik akses nirkabel yang terkena lalu lintas jaringan yang tidak disaring atau tidak difilter, jadi ya asal masuk aja gitu, seperti pesan protokol perusahaan atau pesan manajemen jaringan. Contohnya yaitu di mana perintah konfigurasi ulang palsu digunakan untuk mengaruhi router dan saklar untuk menurunkan kinerja jaringan. Ini lebih tepatnya bisa dibilang kayak sabotase lah ya. Dia mengkonfigurasi ulang suatu rute dari suatu saklar dari suatu jaringan. Berikutnya adalah tindakan keamanan dari kabel. Yang pertama, untuk mengamankan transmisi nirkabel.
Ancaman utama dalam transmisi dari kabel adalah spoofing, menguping, dan berikutnya mengubah atau modifikasi, dan gangguan baik itu internal ataupun eksternal. Menguping seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia seperti membaca suatu data dari suatu jaringan atau jaringan data yang melewati suatu jaringan data. Berikutnya mengubah atau memasukkan pesan. Itu adalah teknik berikutnya. Setelah menguping, dia bisa mengubah atau memasukkan pesan, mengmodifikasi lah lebih tepatnya. Dan gangguan itu bisa gangguan karena koneksi atau ada gangguan dari orang luar dan sebagainya. Teknik pencegahannya dan penanganan adalah teknik penyembunyian sinyal. Ini bisa juga disebut dengan hidden the signal. Jadi dia bisa menyembunyikan jaringannya, sinyal itu dari orang luar, orang yang tidak dia autentikasi lah, tidak dia memberikan wewenang untuk mengaksesnya. Berikutnya ada inskripsi. Dia seperti memberi password atau kata sandi ya sejenis yang sudah pernah kita bahas lah. Inskripsi itu untuk memberikan fitur keamanan lebih, jadi dia tidak akan bisa masuk tanpa mengetahui kode atau sandi tertentu untuk bisa mengaksesnya. Berikutnya mengamankan poin akses dari kabel. Pada titik ini yang ancaman utamanya adalah akses tidak sah ke jaringan, karena pada titik ini bisa saja disadap atau enggak disabotase dia oleh pihak luar yang ingin mengakses tanpa izin resmi atau enggak oleh pihak yang berwenang. Pencegahan utama untuk mencegah akses tersebut adalah standar IEE 802.1x untuk kontrol akses jaringan berbasis port dengan menyediakan mekanisme autentikasi untuk perangkat yang ingin dilampirkan. Berikutnya mengamankan jaringan dari kabel. Berikutnya adalah teknik dan cara yang direkomendasikan untuk menjaga keamanan kabel. Gunakan inskripsi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dia seperti memberikan kata sandi dan atau pin dan sebagainya untuk menjaga kevalidasian dan bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja yang berwenang. Berikutnya menggunakan perangkat lunak, antivirus, dan spyware sudah main. Ini sudah kita tahu bahwa beberapa perangkat lunak, aplikasi software itu bisa digunakan untuk pencegahan, untuk menghadang virus atau enggak poin-poin atau enggak virus berbahaya lah, atau enggak pihak luar yang bisa menyusupkan suatu data berbahaya atau enggak data yang bisa merusak suatu sistem dan dari jaringan kabel itu. Berikutnya matikan siaran panel. Dia seperti misalkan kita menggunakan wifi atau hotspot, itu kita bisa mematikan terdeteksinya dia oleh pihak luar yang ingin mencoba mencabotasinya. Begitu. Berikutnya mengubah identifikasi pada router Anda sendiri. Dia seperti mengubah nama, SSID, username dan passwordnya. Ini juga termasuk dalam enkripsi juga. Berikutnya ubah kata sandi untuk administrasi ya, seperti inskripsi juga, cuman dia lebih detail untuk passwordnya dengan menggunakan kata sandi yang lebih resmi dan lebih aman lah. Berikutnya dasar dari IEE 802.11 terkabelan. Dari aliansi WiFi, standarnya pertama mendapatkan untuk industri luar adalah 802.11b. Kemudian pada tahun 1959 ini kemudian berubah menjadi Wi-Fi atau Wireless Fidelity Alliance dengan menciptakan rangkaian ujian untuk menyatakan interoperabilitas untuk produk ini.
Biasa juga untuk produk ini jika sudah bersertifikat bisa disebut dengan Wi-Fi dan diperluas dengan produk titik 11G juga menggunakan 11A yang disebut Wi-Fi 5 berkaitan dengan berbagai area pasar dokumen termasuk perumahan, perusahaan, rumah, dan hotspot. Baru-baru ini telah mengembangkan prosedur sertifikasi standar keamanan IEEE 802.11 disebut sebagai Wi-Fi Protect Access atau WPA. Versi terbaru W dikenal sebagai WPA 2 menggabungkan semua fitur dari spesifikasi penurunan IEEE 802.11i. Berikutnya arsitektur protokol. Yang pertama, lapisan fisik. Lapisan terendah dari mode referensi IE adalah lapisan fisik mencakup fungsi kode, decoding sinyal, transmisi, dan penerimaan. Dia juga merupakan media transmisi dan untuk menentukan pita frekuensi dan karakteristik antena. Berikutnya adalah kontrol akses menengah. Ini dia terdiri dari koleksi perangkat yang berbagai kapasitas transmisi jaringan. Jadi dia bisa mengendalikan akses ke intermedia transmisi yang diperlukan untuk menyediakan penggunaan kapasitas situs secara tertib dan efisien. Ini adalah fungsi lapisan kontrol akses menengah. Berikutnya adalah kontrol teknologis. Di sebagian besar protokol kontrol kabel data, entitas protokol bertanggung jawab tidak hanya untuk mendeteksi kelas kesalahan menggunakan CRC, tapi untuk memulihkan dari kesalahan tersebut dengan mentransmisikan kembali frame yang rusak. Berikutnya adalah komponen jaringan dan model arsitekturnya. Yang paling kecil adalah LAN nirkabel. Dari LAN nirkabel set layanan dasar atau BSS. Yang terdiri dari stasiun nirkabel yang menjalankan protokol MAC yang sama dan bersaing untuk akses ke media nirkabel yang sama. BSS dapat diisolasi atau terhubung ke sistem distribusi beacon atau DS melalui akses yang berfungsi sebagai jembatan dan titik relay. Satu set layanan diperluas terdiri dari 2 atau lebih set layanan dasar yang saling terhubung dengan sistem distribusi. Yang diperluas muncul sebagai LAN logis tunggal ke tingkat resolusi. Berikutnya adalah layanan IEEE 802.11 menetapkan 9 layanan yang perlu disediakan oleh LAN nirkabel untuk mencapai fungsionalitas yang setara dengan melekat pada LAN nirkabel. 9 layanan ini mulai dari dia yang standar IEEE 802.11 A, B, C, D, E, F, G, habis itu AC, HC, dan AX jika tidak salah. Itu semua standarisasi dari teknologi bahwa setiap perkembangannya dia akan meningkatkan bandwidth, frekuensinya. Berikutnya adalah keamanan LAN nirkabel dalam IEEE 802.11i. Bentuk akhir dari ini disebut sebagai Robust Security Network atau RSN, yaitu bersertifikasi sesuai dengan 802.11 lengkap spesifikasi di bawah program WPA 2. Spesifik RSN adalah menentukan layanan sebagai pertama autentikasi. Protokol yang digunakan untuk mendefinisikan pertukaran antar pengguna dan server. Jadi dia seperti gerbang lah untuk interaksi antara pengguna dan server. Berikutnya kontrol akses. Ini fungsi yang bisa memperlakukan penggunaan fungsi autentikasi, pertukaran pesan, dan pertukaran kunci. Privasi dengan integritas pesan, data tingkat MAC, misalnya PDU, deskripsi bersama, dan kode integritas pesan yang memastikan bahwa data belum diubah. Berikutnya ada pengoperasiannya, dapat dibagi menjadi 5 fase berbeda. Fase tergantung pada konfigurasi dan akhir poin komunikasi. Yang pertama adalah penemuan pelacakan. Dia seperti discovery, seperti halnya
pencegahan lah. Dia menemukan atau melacak apa dengan membuat beacon atau enggak seperti sinyal ya, sonar dan sebagainya sejenis itulah, untuk mengiklankan kebijakan keamanan untuk mengidentifikasi suatu sinyal asing. Berikutnya autentikasi. Dia akan membuktikan identitas mereka, identitas jaringan yang masuk dan yang keluar. Berikutnya pembangkitan dan distribusi kunci. Dia menyebutkan kunci kriptografi dihasilkan dan ditempatkan pada AP dan SDA. Frame dipertukarkan antara mereka berdua saja. Berikutnya transfer data yang dilindungi. Frame pertukaran antara SDA dan stasiun akhir melalui IP. Pemutusan koneksi. Inilah langkah terakhir jika misalnya semua prosesnya sudah dilalui. Ini adalah jika terbukti dia koneksi atau nggak jaringannya suatu sinyal itu asing atau nggak berbahaya, dia akan melakukan pemutusan koneksi. Dia akan akan dihancurkan dan koneksi dikembalikan keadaan semula sebelum dia terkoneksi dengan jaringan asing itu. Oke, kurang lebih itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.